Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Kurnia Yani Darmono, Sarjana Hukum Magister Humaniora, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan, selaku narasumber pada hari ini. Yang terhormat Bapak Dr. Baslim Sinaga, Sarjana Hukum Magister Hukum, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan, selaku moderator. Yang terhormat Hakim Tinggi dan Hakim Ad hoc Pengadilan Tinggi Medan. Yang kami hormati pejabat struktural dan fungsional serta aparatur sipil negara Pengadilan Tinggi Medan yang hadir di ruangan ini. Yang kami hormati para ketua dan wakil ketua pengadilan negeri, hakim tingkat pertama, pejabat struktural dan fungsional, serta seluruh aparatur peradilan sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Medan yang saat ini menyaksikan secara daring melalui Zoom meeting. Puji serta syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat dan hidayahnya kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul secara hybrid dalam kegiatan bimbingan teknis dan administrasi yudisial Pengadilan Tinggi Medan dan Pengadilan Negeri se-Sumatera Utara dengan topik eksekusi dalam gugatan sederhana pada hari ini, Jumat 23 Juni 2023, bertempat di ruang sidang Cakra Pengadilan Tinggi Medan dan melalui Zoom meeting. Perkenankan saya Soci yang akan membawakan acara bimbingan teknis ini hingga akhir nanti. Senang sekali saya bisa menyapa Bapak dan Ibu secara langsung, baik yang hadir secara luring maupun secara daring. Acara ini selain dapat diikuti melalui Zoom meeting, juga akan ditayangkan melalui kanal YouTube Pengadilan Tinggi Medan. Baiklah, untuk mengawali rangkaian acara kita pada hari yang berbahagia ini, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan himne Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hadirin dimohon berdiri.
Sebagai pembuka acara, marilah bersama kita panjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang akan dipimpin oleh Bapak Andri Pramono, Eskom FSI, Kabak Perencanaan dan Kepegawaian Pengadilan Tinggi Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa kepada kematian kita masing-masing. Izinkan saya mari berdoa bersama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada kesempatan ini kami bertemu baik secara luring maupun daring dalam rangka acara pembinaan teknis dan administrasi yudisial Pengadilan Tinggi Medan dan Pengadilan Negeri Sumatera Utara. Untuk itu, perkenankanlah kami menyampaikan rasa syukur kehadirat atas rahmat dan karunia yang selalu bercurahkan kepada kami. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, jadikanlah pertemuan ini sebagai pertemuan yang merahmati dan berikanlah ampunan dari segala kesalahan dan dosa. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkaulah satu-satunya yang dapat membimbing kami dalam melaksanakan dan memantapkan tugas-tugas kami. Jadikanlah tugas-tugas dan pekerjaan kami sebagai nilai ibadah kami di hadapan-Mu. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dan dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua ke dalam lindungan rahmat dan ampunan. Ya Allah, kabulkanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kita akan simak bersama pemaparan materi bimbingan teknis dan administrasi yudisial Pengadilan Tinggi Medan dan Pengadilan Negeri se-Sumatera Utara pada hari ini dengan topik eksekusi dalam gugatan sederhana. Bersama kita sudah hadir narasumber yang luar biasa, yakni Bapak Kurnia Yani Darmono, Sarjana Hukum Magister Humaniora, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan. Moderator Bapak Dr. Basri Sinaga, Sarjana Hukum Magister Hukum, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan, dan notulis Bapak Herman Sebayang, Sarjana Hukum, Panitia Pengganti Pengadilan Tinggi Medan. Selanjutnya kami serahkan waktu sepenuhnya kepada moderator untuk memandu jalannya acara bimbingan teknis ini yang nantinya akan dirangkaikan dengan sesi tanya jawab. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Basri Sinaga, Sarjana Hukum Magister Hukum, disilakan. Terima kasih atas kesempatan ini. Terima kasih kepada pembawa acara, Bapak Ibu yang hakim tinggi Pengadilan Tinggi Medan yang saya hormati, para ketua pengadilan negeri, wakil ketua pengadilan negeri, para hakim, panitera, sekretaris dan karyawan-karyawati pada pengadilan negeri se-Sumatera Utara yang saya hormati, para panitera, karyawan, karyawati pengadilan tinggi Medan juga, termasuk adik-adik kita di sini dari mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara yang pada saat ini lagi melaksanakan magang berapa lama ini? 2 bulan kan. Pada kesempatan ini, sebagaimana biasanya dalam bimbingan teknis setiap minggu, hari ini Jumat tanggal 23
Juni 2023, pembawa makalah atau narasumber kita pada hari ini adalah Bapak Kurnia Yani Darmono, Sarjana Hukum, Magister Humayoran. Beliau ini tidak asing lagi bagi peradilan, karena beliau saat ini adalah sebagai hakim tinggi pada pengadilan. Beliau akan menyampaikan materi yang berjudul eksekusi dalam gugatan sederhana. Namun sebelum materi disampaikan, ada baiknya kami sampaikan dulu curriculum vitae dari beliau. Nama beliau Kurnia Yani Darmono, Sarjana Hukum, Magister Humayoran. Tempat tanggal lahir Surabaya 2 Juli 1963. Ada Surabaya. Istri masih satu atau tetap satu? Istri 1, anak 2 orang putri. Karir sebagai hakim, yang pertama calon hakim di Pengadilan Negeri Malang pada tahun 1988 sampai 1992. Diangkat sebagai hakim, bertugas sebagai hakim sejak tahun 1992 sampai tahun 2009. Itu di beberapa pengadilan negeri. Yang pertama di Pengadilan Negeri Sungai Biak. Terus pindah tugas ke Pengadilan Negeri Kisaran, baru pindah tugas ke Pengadilan Negeri Medan. Dari Pengadilan Negeri Medan pindah tugas ke Pengadilan Negeri Semarang. Dari Pengadilan Negeri Semarang ke Pengadilan Negeri Bekasi. Sedangkan dalam jabatan wakil ketua Pengadilan Negeri dan ketua Pengadilan Negeri sejak tahun 2009 sampai 2019, yaitu pada Pengadilan Negeri Tuban, Pengadilan Negeri Kediri, Pengadilan Negeri Banyuwangi, Pengadilan Negeri Serang, dan terakhir sebagai ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya, Kalimantan Selatan. Dan dari Kalimantan Selatan diangkat pertama kali menjadi hakim tinggi Kalimantan Tengah, Kalimantan Tengah, maaf ya, Kalimantan Tengah. Dan hakim tinggi pertama adalah pada Pengadilan Tinggi Samarinda. Dan dari Pengadilan Tinggi Samarinda dimutasi ke Pengadilan Tinggi Medan sekarang ini. Beliau adalah di samping sebagai hakim adalah juga sebagai pengajar pada Puslitbang Diklat Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan juga pengajar pada beberapa universitas di Jawa dan Sumatera. Jadi di sini adalah kesempatan terbaik bagi Bapak Ibu sekalian, khususnya para hakim di Pengadilan Negeri, termasuk ada kami sini mahasiswa. Nanti jangan segan-segan untuk bertanya sebanyak-banyaknya. Ini kesempatan baik bagi kita karena beliau adalah pengajar. Jadi untuk itu kami berikan kesempatan kepada narasumber Bapak Kurnia Yani Darmono, Sarjana Hukum, Magister Humayoran. Silakan. Selamat sore dan salam sejahtera. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian,
sengaja topik yang saya pilih untuk fintech kali ini adalah hal yang sehari-hari kita pelajari, kita kerjakan. Mungkin ya, materi ini seolah-olah ya, bukan hal yang baru, tetapi dengan brainstorming mengingatkan kembali ketentuan yang ada, bagaimanakah berjalannya hukum yang benar dan baik. Mari kita pelajari bersama. Perlu diingat, ya, dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak ingat menjadi ingat, ada kenikmatan tersendiri. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama berdiskusi, belajar bersama. Sengaja di grup saya kirimkan sehari sebelumnya paparan ini. Dan tadi juga saya kirimkan tulisan saya, bahan referensi untuk topik kali ini tentang eksekusi, terutama mengenai pelaksanaan sita eksekusi dan lelang eksekusi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, di sini ada dua variabel yang akan kita bicarakan. Satu, mengenai eksekusi dalam relevansinya dengan gugatan sederhana. Eksekusi adalah suatu proses untuk menjalankan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dan pihak yang kalah tidak mau melaksanakan secara sukarela, maka pelaksanaan putusan itu bisa dilaksanakan secara paksa dengan bantuan alat-alat negara. Dan yang bisa dilakukan secara paksa adalah putusan yang bersifat penghukuman. Karena putusan pengadilan ada 3 macam: konstitutif, kondisional penghukuman, dan putusan yang bersifat privat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, ada beberapa macam objek eksekusi. Eksekusi putusan berat adalah putusan yang berPHT, putusan profesi, putusan parlemen, dan sebagainya. Nanti baca saja di makalah itu lewat saja. Dan sore hari ini kita akan berbicara tentang bagaimana eksekusi dalam kaitannya dengan gugatan sederhana. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kenapa ini sengaja saya pilih? Karena gugatan sederhana ini merupakan salah satu item yang dilombakan di 9 lomba yang diselenggarakan di Bandung. Dan mungkin Oktober atau November nanti diumumkan siapa pemenang. Indikatornya dinilai adalah berapa banyak gugatan sederhana itu dilakukan dan bagaimana proses penyelesaian, baik secara administratif maupun proses persidangan. Item kriteria ini sangatlah mudah dan seharusnya kalau itu dilakukan, dikelola dengan benar. Ketua Pengadilan Negeri di Sumatera Utara ini harus naik panggung untuk mendapat penghargaan. Karena yang dilombakan ini isi-isinya sangatlah sederhana.
Dan gugatan sederhana ini menjadi perhatian Mahkamah Agung bahkan dunia usaha sampai di tingkat kemudahan berusaha. Bapak Ibu Saudara sekalian, pengadilan negara Indonesia itu dalam tata pergaulan dunia ranking sebagai negara yang maju dan sejahtera, ramah terhadap investasi, ditentukan juga tentang kemudahan berusaha, termasuk dalam proses peradilan kita. Oleh karena itu, peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan menjadi konsen di Mahkamah Agung. Dan ini ada kelompok pokjanya menjadi bagian dari tim pembaruan Mahkamah Agung. Oleh karena itulah intent dilakukan rapat-rapat FPD untuk menelaah apakah proses peradilan kita telah dilakukan secara sederhana dan sebagainya. Bapak, Ibu, dan Saudara, lanjut. Tahapan pelaksanaan eksekusi. Lanjut terus, Sandra. Tahapan pelaksanaan eksekusi. Di tulisan saya ini ada nanti dibaca bagaimana eksekusi fidusia, bagaimana hak tanggungan, dan macam-macam. Tahapan eksekusi. Dirjen Badilu ketika di bawah pemimpinan Pak Edi Suwantoro itu telah membentuk tim dan terbitlah buku pedoman pelaksanaan eksekusi. Dan tahapan-tahapan itu sudah disusun sedemikian dan dikasih juga formulir-formulir sehingga bagi ketua pengadilan negeri bisa itu menjadi panduan utama. Dan bagi hakim juga harus memperhatikan karena putusan seorang hakim harus bisa dieksekusi dengan baik. Tugas ketua pengadilan adalah menjalankan putusan pengadilan dan mengatasi segala hambatan-hambatan yang terjadi untuk terlaksanakan putusan tersebut. Oleh karena itu, kepiawaian seorang ketua pengadilan juga barometernya dinilai. Bagaimanakah dia berhasil melaksanakan eksekusi itu dengan baik. Eksekusi harus dijalankan sesuai dengan berjalannya hukum, keadilan, dan kebenaran. Oleh karena itu, eksekusi pun harus dilakukan secara manusiawi. Dari tahapan-tahapan pelaksanaan eksekusi ini, dalam kaitannya dengan gugatan sederhana. Gugatan sederhana pun dengan Perma 4/2012 telah mengalami perubahan yang sangat signifikan dari Perma tahun 2015. Tahapan-tahapan tersebut ya, coba di pengadilan negeri ya. Biasanya kan ada ketentuan tahapannya situ. Kalau untuk pelelangan ada sita eksekusi. Kemudian kalau untuk pemosongan dan itu objeknya merupakan tanah harus dilakukan konstatasi pencocokan objek sengketa itu benar-benar benar. Kalau dalam gugatan sederhana ini, ya, tentunya untuk membayar utangnya, objeknya sudah disita eksekusi. Kalau sudah disita eksekusi, apakah masih perlu dilakukan konstatasi? Pertanyaan pertama, silakan para KPN, hakim-hakim KPN mendiskusikannya. Untuk eksekusi gugatan sederhana nilainya di bawah 500 juta ya, sudah diletakkan sita eksekusi.
yang mau dilelang, mau disipil tentunya biasanya tanah dan rumahnya sudah ada di buku pedoman itu. Untuk kehati-hatian harus dicocokkan lagi yang disita eksekusi dan yang mau dilelang itu benar adanya, benar penghuninya di situ, tidak ada orang lain yang di situ, maka diperlukan konstatasi. Nah, kalau biayanya besar, misalkan untuk sita eksekusi dalam kaitannya gugatan sederhana, apakah masih perlu pencocokan objek sengketa biar tidak salah yang dilelang nanti? Silakan dijawab. Tunjukkan PNPN. Dan kemarin ada kameranya, tak bilang dong, kalau aku ngomong sekali-sekali disorot orangnya, ada kameranya dulu ya. Aku ini untuk tampil di sini kemarin sudah ke salon. Ya, kalau sekarang nggak terlihatkan di kamera kan kerugian. Nah, nggak bisa aku di close up ketika ngomong jujur sana ya. Bisa. Biar orang-orang di PN itu terpesona dengan Pak Kurnia jadi Darmono. Ayo dari PN, ada yang bisa menjawab? Apakah di buku pedoman itu kalau eksekusinya meliputi barang tidak bergerak, antara lain diperlukan constatering atau pencocokan objek sengketa. Kalau nilainya kecil, barangnya mau dilelang dan sudah disita eksekusi, masih perlu nggak itu constatering itu? Silakan menjawab. Ada enggak KPN yang hadir di situ? Tidak ada yang bersuara. Sudah. Pertanyaannya saya ganti saja. Petugas PTSD tadi kan tak suruh hadir. Akhirnya hadir. Sekarang gugatan itu hampir 100% didaftarkan secara FIL. Di PT ini pun masih banyak gugatan-gugatan yang nilainya ada 48 juta. Ada yang nilainya cuma 100 juta utang piutang, tapi diajukan dengan perdata gugatan biasa. Kenapa hal itu terjadi di BN? Apakah BN selama ini tidak difilter, tidak diarahkan oleh perdata ataupun panitera? Kalau gugatan memenuhi kriteria gugatan sederhana, harus dilakukan dengan cara GS atau gugatan sederhana, bukan gugatan perkara biasa. Nah, bagaimana praktek ini untuk mengatasi sehari-hari? Halo, atau suaraku nggak terdengar di PN sana? Tes PN Tes PN aja. Tes. Coba di close up satu-satu. Ini suara Bapak timbul tenggelam, Pak. Kami dengar. Tes. Suara Bapak kadang-kadang keras, kadang-kadang hilang, Pak. Terus video saya tidak bisa melihat wajah Bapak yang keren, Pak. Jadi agak kabur-kabur begitu. Kalau nggak bisa nengok, catat aja nomor WA ku, HP ku ya. Nanti kita video call sendiri atau chatting-chattingan. Yang laki-laki saya jawabnya 3 hari. Tapi kalau yang cantik seketika. Kalau WhatsApp laki-laki. Laki-laki 3 hari, Pak. Sudah dengar suaraku?
Dengar sih dengar Pak, tapi timbul tenggelam, kadang-kadang kedengaran keras, kadang-kadang kedengaran pelan Pak. Kapal selam aja. Ya gitu Pak. Nah, pelan-pelan ya. Kalau memenuhi kriteria gugatan sederhana, bagaimana filternya untuk mengatasi jangan diajukan dengan perdata gugatan biasa. Apa yang mesti dilakukan? Verifikasi dulu Pak. Di PTSP kan diverifikasi lebih dulu. Kalau seandainya gugatannya di bawah 500. Itu dari mana itu? Ah? Apa katanya? Itu loh, sebutkan saya dari pengadilan negeri mana? Medan Pak. Pengadilan negeri. Ya, ada Medan, tahap Pak. verifikasi. Yang menverifikasi siapa? Petugas PTSP di awalnya Pak. PTSP. Bagus. Ya. Itu kalau dia ada nggak masih gugatan tidak dilakukan secara e-filing pendaftarannya. Gimana Pak? Pendaftaran itu di BNPN kan sekarang sudah 100% diarahkan dengan e-filing, dengan account itu. Ekot atau pilih? E-filing, Sama. e-filing. E-filing. Ekot sekarang. Nah, ya, pendaftaran secara elektronik itu ekot itu kan terdiri dari 3. 4 Pak. E-assignment, e-payment, dan e-litigation. Akan 4 atau 3 jauh. Dan bagaimana filternya untuk mengatasi itu? Dan langsung tak jawab aja ya, biar waktunya berjalan. Bapak Ibu dan saudara sekalian, langkah nomor 1, gugatan sederhana itu nomor 1 kan biasanya diajukan oleh perbankan atau lembaga pembiayaan. Oleh karena itu, buatlah sosialisasi dan MOU supaya BRI, Bank Syariah, BPS itu kalau mengajukan gugatan nilainya kecil, langsung dengan mekanisme sederhana. Yang kedua, kita sosialisasi dengan para penasihat hukum. Yang ketiga, kalau nyasar menjadi gugatan biasa, yaitu lagi petugas PTSP dibekali. Jadi di PTSP itu kan ada checklist. Ya, dia nengok checklistnya situ. Kalau di BN kan sudah dibagi PTSP-nya itu. Panitera perdata, pidana, tipikor, PHI, ya. Administrasi umum. Nah, di situ dan bagian hukum di situ kalau gugatannya nyasar, dia benar tadi filter pertamanya itu di situ verifikasi. Ya, walaupun nanti kalau itu sudah dimasukkan GS, prosedurnya hakim yang pertama kali itu memverifikasi apakah itu masuk kriteria GS atau tidak. Ya, nanti ini kita bicarakan di belakang. Ya. Jadi balik ke awal lagi, eksekusi itu ada tahapan-tahapannya. Yang sering menjadi permasalahan adalah dalam gugatan sederhana itu kan nilainya kecil. Ya. Nomor 1 itu kalau ya, utangnya kecil, makanya harus dilelang. Memang untuk amanah, untuk menentukan limit harganya situ, harus ditunjuk petugas appraisal, ya, yang sudah disuruhkan. Itu kan biayanya mahal. Dan mungkin di kota-kota kecil tidak ada lembaga atau appraisal situ yang terakreditasi. Nah, untuk mengatasi itu, ya, kalau mau menjual objeknya nilainya 200 juta, 100 juta, OTNS itu mau lelang. Bagaimana menentukan limit harganya untuk lelang itu? Bisa nggak tidak menggunakan appraisal?
Halo. Yang ditanya coba udah menyala sudah. Untuk memastikan jumlah yang pasti, Pak, Untuk menentukan harus pakai menggunakan pihak ketiga yaitu appraisal supaya tidak salah menilai ketinggian atau kerendahan, Pak. kalau itunya mahal dan mungkin dari Bali G, dari apa nggak ada situ. Katakan itu kan mahal. Utangnya 100 juta, bayar representnya 25 juta. Kan kasihan orangnya. Bagaimana mengatasi? Halo Pak Panitra, KPN. Panitera itu benar betul, Pak. Intinya bisa nggak Terima. kita menggunakan Terima. masker? Itu. Bapak Ibu dan saudara sekalian, karena waktu ya. Tadi di depan sudah saya sebutkan, ketua pengadilan itu berusaha melaksanakan putusan dan mengatasi hambatan-hambatan. Jadi kalau nilainya kecil, ya Pak Indra itu bisa KPN itu menentukan limit harga jualnya situ. Jangan takut. Caranya adalah biar tidak bermasalah. Kan di situ ada harga pasar. Ditambah harga berdasarkan NJOP. Ditambahkan dibagi 2. Terus ditambah 10%. Itu aja. Kalau itu sudah dilakukan, yakin orangnya tidak akan protes. Karena dianggap pengadilan sudah fair menentukan itu. Kalau itu sudah dilakukan, tidak ada yang beli, turunkan lagi. Sampai itu terasa. Jadi yang nomor 1 adalah ya, KPN harus berani mengambil sikap mengatasi kendala-kendalanya dalam gugatan sederhana. Dan di buku pedoman pelaksanaan eksekusi pun bisa ditangguhkan. Tetapi alasan-alasan penangguhannya itu juga sudah dirinci secara rinci di buku itu. Jangan mudah untuk mengeluarkan penetapan penangguhan eksekusi. Karena apa? Orang sudah capek-capek bertahun-tahun. Gugatan di PN naik, banding naik, kasasi naik, PK sampai putusannya inkrah. Nanti ujung-ujungnya belum ada perlawanan, pengadilan itu harus ada tim telaah eksekusi. Tunjuk hakim pengawas perdata, pengawas eksekusi yang melakukan telaah itu, minta pendapatnya. Jadi kalau ada apa-apa, bila hal-hal tertentu, bila perlu KPN-nya melakukan plenum. Supaya kalau mengambil tindakan eksekusi itu ada paper. Kalau hal-hal yang sulit, walaupun penanggung jawab pelaksanaan sekali KPN, ya konsultasilah pada pengadilan tinggi untuk pelaksanaan eksekusi tersebut. Intinya penangguhan eksekusi itu dimungkinkan, tapi harus dengan penuh kehati-hatian. Dan penangguhannya harus dituangkan dalam suatu penetapan dan benar-benar kasus itu. Ya. Jangan mudah melakukan penangguhan eksekusi. Walaupun penangguhan eksekusi ini oleh KPN berikutnya bisa dibatalkan dan terus dilanjutkan.
Gitu ya. Kalau eksekusi ini memang domainnya ketua pengadilan negeri dan mangkrak. Tetapi hakim-hakim sejak awal itu harus punya pikiran bagaimana putusannya itu ketika membuat amar putusan itu harus bisa dilaksanakan dengan baik. Ya. Lanjut ke gugatan sederhana. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, jadi perhatikanlah gugatan sederhana Perma nomor 4 tahun 2019. Dan sekali lagi, ini dilombakan. Ketika saya hakim tinggi Samarinda, saya pengawas UNBOTA. Bagaimana caranya supaya dia naik panggung. Tetapi ketika situ diverifikasi, panel perdatanya, paniteranya gelagapan karena tidak menguasai kaidah situ. Sehingga naik panggungnya ranking 2. Sementara yang diundang hanya ranking 1. Ada 3 kriteria situ. Ya. Perhatikan petugas PTSB, panut perdata, ya, meja 1 itu harus dibekali nomor 1 yang nilai gugatannya di bawah 500 juta. Kemudian hanya mengingat-ingat saja ya, kalau dulu Perma 2 2015 itu harus dilakukan satu kota, satu yurisdiksi PN. Kalau sekarang boleh, ya, misalkan tanahnya di Lubuk Pakam, orangnya di Medan, gugatannya kalau 142 RPG di Lubuk Pakam. Nah, itu boleh diajukan di sana asal menunjuk kuasa hukum yang nanti orangnya memilih domisili di tempat tinggal penasihat hukum. Tentang bagaimana efektivitasnya, bagaimana prosedur elektroniknya, Perma 1 2019 itu sudah diperbarui sekarang dengan Perma nomor 7 tahun 2022. Bagaimana administrasi perkara perdata secara elektronik dan juga upaya hukumnya ada Perma 6 2022 upaya hukum kasasi dan PK. Juga ada berbagai ketentuan antara lain juga ada SKKMA tentang bagaimana upaya hukum banding secara elektronik. Inilah yang masih sering ditemui di pengadilan tinggi. Kesalahan-kesalahan elementer karena tidak memahami dengan baik dan kalau persidangan itu dilakukan secara elektronik dan apa, cantumkan di depan situ. Ya. Persidangan pengadilan negeri ya, yang bersidang melalui sistem informasi pengadilan itu harus dicantumkan dan dasar hukumnya di situ karena apa? Itu membawa konsekuensi tentang kehadiran para pihak, kehadiran bagaimana domisili elektronik, bagaimana persidangannya dan bagaimana pemberitahuan putusan. Karena di pengadilan ada petugas notifikasi maupun petugas verifikasi. Dan itu tidak jalan. Sehingga di PT pun kalau ekor, mohon maaf, pengadilan tinggi Medan ketinggalan dengan PT-PT yang lain. Baik verifikasinya, baik berpadunya, baik sistem pelaksanaan elektronik ini. Sehingga di PT pun petugas verifikasinya tidak jalan.
sering dijumpai yang biasa saja nggak ikut CD-nya itu ternyata nggak bisa dibuka. Memori bandingnya dari PDF diupload di situ sehingga tidak bisa diskusi. Sehingga PT mengalami kesulitan. Bahkan banyak CD yang kosong. Sehingga dihubungi lagi ke PN-nya. Apalagi ekotnya. Ekot itu kan scan atas bukti-bukti yang dilakukan. Scan-nya pun tidak benar, sehingga tidak bisa dibaca bukti. Karena petugas verifikasi tidak baik. Hari ini, ya, di makalah saya itu sudah saya paparkan perubahan elementer dari Perma nomor 2 2015 sampai dengan Perma nomor 4 2019. Baik mengenai subjeknya, baik bagaimana hakim pemeriksa dan jangka waktunya 25 hari kerja itu, bagaimana menentukan verifikasi, bagaimana pendaftaran gugatan sederhana, baca saja di makalah saya itu. Kalau ada kesulitan apa, WA saya. Kalau bagaimana yang harus dihubungi, nanti saya kasih referensinya. Mengacu kepada petunjuk teknis di mana. Daripada Bapak Ibu DPN kesulitan membuka dasar hukumnya di mana, diatur di mana. Kalau saya punya catatan detail, punya catatan lengkap di laptop, nah, nomor 1, hakim itu memutus harus berdasarkan legalitas, kaidah penerapan hukumnya itu harus dicantumkan, diambil dari undang-undang yang mana, harus ada jurisprudensinya pidana. Kalau tidak itu harus ada doktrinnya. Maka putusan itu harus menguraikan fakta-faktanya dan rekskuronnya, dasar hukumnya. Jangan putusan 2-3 lembar nggak menunjuk sama sekali dasar hukumnya. Karena keadilan yang dicari di pengadilan itu adalah legal justice, keadilan menurut hukum, according to legal justice, kan keadilan moral. This is not moral justice. Walaupun demikian, legal justice itu tidak boleh berbeda jauh dengan moral justice. Walaupun gugatan sederhana, apalagi perkara biasa, membuat putusan. Di sini saya sering sedih saya baca putusan itu tidak ada menunjuk dasar hukumnya sama sekali. Dan putusan itu kalau sudah dipublish bukan milik hakimnya, milik pengadilan itu. Itu dibaca oleh setiap orang. Padahal pertimbangan hukum yang kurang lengkap dan tidak memadai, tidak cukup, onfodende gemotive, itu menjadi alasan untuk dibatalkannya putusan itu. Dan kalau Bapak Ibu sudah dibanding ke luar negeri, ke situ ada diskusi, itu sering dipermasalahkan. Kenapa putusan-putusan peradilan Indonesia, bahkan terutama Mahkamah Agung, sangat sederhana dan simpel sekali, tidak merujuk dengan baik hal-hal diskusi. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudara, generasi muda hakim akan datang. Perhatikan itu dengan baik. Nah, putusannya itu harus lengkap dan bagus, tidak ada template. Nah, template itu memang untuk menyederhanakan, tetapi harus diterjemahkan supaya tidak batal.
Misalkan di pengadilan tinggi, pidana itu ditulis juga surat dakwaannya, anak pasalnya, BPN pun disederhanakan sedemikian rupa. Itu pedoman, tetapi mahkota seorang hakim ada pada putusannya. Sekali lagi harus menunjuk kaidah hukum sebagai landasan putusan. Undang-undangnya apa? Kita hakim internet. Walaupun kita nggak jurisprudensi, cantolkan jurisprudensinya. Kalau nggak itu, cantolkan doktrin pendapat sarjana. Doktrin itu sudah dapat menjadi sumber hukum kalau sudah diambil oleh hakim dalam putusannya. Kalau pendapat sarjana hanya ditulis di buku, belum diadop oleh hakim dalam putusan, itu belum bisa menjadi sumber hukum. Balik ke eksekusi GS. Nah, tentang prosedur GS, saya kira sudah paham benar. Ya. Hakimnya harus tinggal. Kalau keberatan, itu dibentuk majelis hakim. Majelis hakim yang akan menyidangkan itu. Dan majelis putusan majelis hakim itulah final LPD. Yang putusan yang terakhir. Dan tidak ada upaya hukum lagi. Kalau sudah tidak ada keberatan, putusan hakim tunggal itu sudah PHT. Lanjut langsung ke eksekusi putusan GS, Andra. Lanjut aja. Belumnya. Ya. Begitu juga ya. Dalam GS itu dimungkinkan sekarang ada sita jaminan maupun sita eksekusi. Buru-buru di perkara GS, di perkara gugatan saudaranya, di perkara perdata biasa saja. Sangat jarang pengadilan negeri meletakkan sita jaminan. Di tulisan saya yang terakhir yang saya tulis itu, ya. Baca dengan baik, ya. Perbedaan kaidah hukumnya. Jadi kalau ada situ, tidak usah cari-cari repot bukunya, baca tulisan saya aja. Di situ sudah saya tuliskan dasar hukumnya, tata caranya. Bagaimana kalau itu sita jaminan, bagaimana kalau itu sita eksekusi, bagaimana kalau sita revidible, bahkan kalau sita marital itu diatur gimana, dan bagaimana cara pelaksanaan filosofinya, sehingga tidak ada keraguan lagi bagaimana perlukah itu diletakkan sita jaminan. Dari perkara yang masuk di PT, yang diletakkan sita itu di bawah 5%. Nah, kalau orang utang di situ, keburu, ya, padahal 1131, barang-barang yang ada maupun akan ada menjadi jaminan pelunasan hutang-hutangnya. Kalau tidak disita, barangnya dilarikan semua. Sia-sialah orang itu. Dan 1132, pelunasan utangnya itu dilakukan menurut sifat utangnya dan proporsional. Kalau peletakan sitanya itu tidak dilakukan, sia-sialah orang menggugat di pengadilan. Kemudian juga pada dasarnya putusan yang PHT itu dilakukan secara sukarela. Kalau tidak terjadi, baru dilakukan paksa. Pengalaman saya sebagai KPN, saya itu ditengok hakim-hakim yang pernah sama saya. 90% eksekusi itu selesai ketika anami. Selesai dengan mediasi di situ.
ketika saya di Tuban, Banyuwangi, Serang, Palangkaraya, tanya hakim-hakim di sini. Semua selesai ketika Manis itu akhirnya terjadi perdamaian bisa dilaksanakan secara sukarela. Dalam DS itu menjadi indikator bagaimana pelaksanaan itu kepiawaian, bagaimana menyelesaikan itu. Ya, karena jika tidak dilaksanakan sukarela, berlakulah ketentuan hukum acara perdata, berlakulah ketentuan tentang eksekusi. Nah, eksekusi itu ada tahapan-tahapannya dan kadang-kadang jelimet dan melelahkan. Oleh karena itu, kalau dikuasai dengan baik filosofi, dikuasai dengan baik ketentuan peraturan perundang-undangan dan kepercayaan. Jadi hakim itu modalnya dipercaya orang. Kalau tidak dipercaya orang, kalau sudah dipercaya orang, apapun putusannya, tidak ragu-ragu. Bagaimana mengukur supaya kredibel? Dan itu pengadilan akan datang itu digantungkan pada Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang sekarang ada di pengadilan ini. Yakin, cepat atau lambat, pengadilan itu mengarah ke yang bersih. Karena kalau tidak, tekanan masyarakat, tekanan dunia internasional, mau tidak mau siapapun yang berkuasa, itu harus mewujudkan sistem peradilan yang bersih. Lanjut. Sekarang ke diskusi-diskusi permasalahan yang praktek saja. Jadi jangan ragu-ragu untuk menjawab. Salah, nanti saya luruskan. Ya. Bahan diskusi nomor 1 tadi sudah ya. Ketika nilai jaminannya situ, nilainya itu kecil, apakah perlu advisor? Lanjut lagi. Kemudian pertanyaan nomor 3. Apabila ada kesalahan pengetikan dalam penetapan eksekusi, pernah terjadi orang berhukum untuk membayar utangnya, misalkan sejak 2020, kalau manifestasi itu berlaku 1, harus ada pernyataan lalai dan setelah ada teguran itu. Kalau di putusannya terjadi, hakimnya di putusannya sudah benar menghukum untuk membayar hutangnya sejak misalkan 2020. Tapi di penetapan eksekusinya keliru. Tertulis 2022 sampai orangnya kan rugi. Seharusnya dia dibayar sejak tahun 2020 menjadi tahun 2022. Kalau terjadi seperti itu, bagaimana cara mengatasinya? Apakah ini bisa dikatakan clear error atau kesalahan pengetikan belaka? Bisakah di-revoid penetapannya? Ada yang bisa jawab? Halo? KPN tadi kalau terjadi kesalahan, jangan thank you dulu ya. Walaupun aku disuruh 20 menit, kalau sudah ngomong sulit untuk dihentikan. Apalagi ada Soki di depan. Ayo, bisa bagaimana cara mengatasinya?
kalau di dalam penetapan eksekusinya situ terjadi kesalahan, di putusannya orang sudah senang, ya, karena dia harus membayar utangnya sejak tahun 2020. Tetapi keluar di penetapan tertulis tahun 2022. Padahal sudah tak bagi 1 hari sebelumnya loh makalahnya. Nggak dibaca, nggak diskusi, bisik-bisik gitu. Hakim-hakimnya, KPN-nya. Salah pun nggak apa-apa. Sudah kalau sudah. Bagaimana cara memperbaiki putusan yang salah? Ada putusan yang salah, putusan PT kan bisa ditarik diperbaiki. Kapan itu boleh diperbaiki, clear error, bagaimana prosedurnya? Atau Bapak Ibu KPN kan kadang-kadang sering, ya. Kalau di Mahkamah Agung itu kan petikan putusan langsung diserahkan ke pihak-pihaknya. Padahal di situ ditentukan KPN harus membaca putusan situ. Kalau ada kesalahan jangan diberitahu pihaknya dulu, kembalikan lagi ke MA. Nanti di sana diperbaiki. Masalahnya sama Mahkamah Agung, kalau Mahkamah Agung itu petikannya kalau pidana itu langsung dikirimkan ke terdakwa, kejaksaan, pengadilan. Walaupun nanti jurusita pengadilan juga melakukan itu. Sharing aja pengalamannya, bagaimana cara memperbaiki putusan yang salah. Dan jawab juga. Dari PN Medan, Pak. PN Medan. Bilang dari PN mana gitu ya? Medan, Pak, Medan. PN Medan, ya silakan. Kalau kesalahan itu tidak tidak fatal, Pak. Artinya kalau kesalahan redaksi saja mungkin bisa direnvoy, Pak. Tapi kalau kesalahannya begitu fatal, maka dia dimohonkan kepada pihak untuk mengajukan PK, Pak, supaya diperbaiki di tingkat kasasi, tingkat PK, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, kalau dalam kasus saya itu tadi di putusannya sudah benar 2020. Dia membayar utang itu, tapi di penetapan eksekusinya tertulis 2022. Apakah itu masuk kesalahan pengetikan atau tidak? Kesalahan redaksi, Pak. Kesalahan pengetikan, Pak. Adalah pengetikan. Ya. Jadi hati-hati. Ya. Yang dimaksud clerical error itu kesalahan yang tidak mengakibatkan hukum keadaan hal yang baru. Ya. Kalau kesalahan sedemikian rupa walaupun kelihatan kecil, itu tidak bisa dipandang kesalahan pengetikan belaka. Keluarga saya datang dari kampung, Pak. Udah, Pak, ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, silakan, Pak. Mungkin Bapak sampaikan yang ini dia tercermati oleh audiens. Jadi mungkin bisa tercapai target bahwa apa yang Bapak inginkan penyampaian tadi. Nah, ketika sudah diserah oleh Bapak Ibu sekalian dari PNPN, mungkin mereka akan bertanya. Nah, disitulah kita akan timbul diskusinya. Oke. Kalau mungkin maksudnya mereka ya itu Bapak harus dengarkan itu. Kami dari kampung, Pak. Ini persoalan yang harus kita cermati. Oke, saya mohon untuk ini nanti kita sharing dengan saya menjawab. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ya. Saya begitu sebenarnya supaya aktif sana itu aktif berbicara, bukan hanya narasumber yang berbicara. Walaupun begitu baik ya, saya usulannya saya tampung dan saya lakukan. Bapak Ibu dan saudara-saudara,
menjadi hakim itu harus penuh kehati-hatian, terutama dalam menyantumkan diktum atau amal putusan, supaya tidak terjadi kesalahan. Ya. Dalam praktek yang sering terjadi, ya, itu tadi nomor 1, kalau gugatan sederhana itu, objek sengketanya itu biasanya nilainya kecil. Kalau dilakukan tahap-tahap itu secara legit, secara kaku, maka tidak akan terlaksana situ peradilan yang sederhana, tepat, dan biaya tinggi. Oleh karena itulah KPN diberi diskresi untuk mengatasi hambatan tersebut. Nomor 1 tentang misal kalau mahal dan sulit ditemukan di daerah, itu dimungkinkan untuk menentukan harga limit. Yang kedua, praktek yang sering terjadi kesalahan. Kalau ada kesalahan pengetikan dan sebagainya, perhatikan. Kalau itu sudah terlanjur di pihak-pihak, maka harus dinilai apakah itu kesalahan pengetikan belaka atau tidak. Kalau hanya pengetikan yang salah pengetik, tidak mengabaikan keadaan hukum yang baik, caranya itu bisa ditarik, diperbaiki, tapi cara memperbaikinya harus dibuka sidang dan ditetapkan sekedar tentang perubahan itu. Itu diadop ketika dulu zamannya Pak Adi Handoyo ada peristiwa Gandhi Memorial School. Di situ terjadi kesalahan. Sama direktur pidana Ibu Sudati langsung direform. Ternyata itu menimbulkan masalah. Oleh karena itu zamannya yang dahulu sudah berlangsung lama, tapi ini dilupakan. Pak Purwoto Ganda Subrata cara memperbaiki putusan yang sudah keluar, putusan ataupun penetapan harus ditarik kembali, terus dibuka sudah. Bagaimana kalau perkara perdata? Karena pada asasnya kalau perkara perdata itu kan dikenakan biaya. Beda dengan perkara itu. Caranya disurati dengan surat tercatat pos. Yang pemanggilan pihak-pihak itu dilakukan dengan biaya dinas. Jadi renvoice itu harus dilakukan secara prosedur yang benar. Kalau kesalahannya sedemikian rupa tidak bisa dilakukan renvoice, maka harus terpaksa dilakukan gugatan baru. Nanti sana minta with forward before sekedar supaya tidak dirugikan. Ya. Kemudian yang sering terjadi kesalahan yang ketiga terakhir, karena dimungkinkan dalam Perma 4 2019 itu, ya, letak domisilinya berbeda. Kalau ternyata objeknya itu di luar dari pengadilan yang memutus, kan eksekusinya tetap dilakukan secara delegasi. Kalau sama dengan perkara eksekusi biasa, kalau ternyata di sana yang mau melaksanakan eksekusi itu mengalami kendala, maka harus dalam 1 kali 24 jam berkonsultasi dengan yang memberikan perintah untuk dilaksanakan eksekusi tersebut. Tetapi ya, penundaan dan sebagainya itu tetap dipimpin di mana benda itu berada. Kalau HR-nya di 195 ayat 6 HT. Jika kalau ada perlawanan dan sebagainya dilakukan di mana di tempat barang itu berada. Hal-hal sederhana ini mudah-mudahan dipahami dengan baik dan benar. Dan sekali lagi tujuannya GS ini supaya
Ya, pengadilan-pengadilan itu memanfaatkan dengan efektif supaya IS ini bisa terlaksana dengan baik. Sekian dan terima kasih. Demikian tadi pemaparan dari narasumber. Untuk itu mari kita berikan dulu plus untuk sama-sama generasi. Bu, selanjutnya singkatnya aja langsung aja dari Pengadilan Negeri. Kalau ada pertanyaan mau diajukan silakan. Yang pertama dulu 3 orang dulu ya, yang mau bertanya 3 orang dulu. Tahap pertama nanti dibuka lagi tahap kedua. Dan untuk Bapak Ibu Hakim Tinggi nanti kita minta kalau ada tambahan silakan diajukan nanti tambahan untuk materi ini. Silakan dari PNPN Sikalang, Pak. dari PN Sikalang. Ya, Pengadilan Negeri Sikalang, silakan. Siapa namanya? Ya baik, terima kasih. Izin Pak, Pengadilan Negeri Sikalang. Saya Johannes dari Pengadilan Negeri Sikalang. Izin mengajukan pertanyaan Pak. Pertama saya ingin menanyakan mengenai sita jaminan dalam perkara gugatan sederhana. Kalau kita mengacu ke dalam ketentuan pasal 17 Perma nomor 4 tahun 2019, itu kan hakim diberi kewenangan untuk meletakkan sita jaminan terhadap barang-barang bergerak milik tergugat. Kalau kita acu lagi, memang berdasarkan pasal 227 diberi kewenangan untuk meletakkan sita jaminan. Namun yang ingin saya tanyakan, sita jaminan terhadap barang bergerak, ini kan CB, itu setelah berlakunya Undang-Undang Hak Tanggungan, Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996, itu kan hanya mengenal satu bentuk, satu jenis sita terhadap benda tidak bergerak, yaitu hak tanggungan. Namun dalam beberapa kasus, terutama di tempat kami, itu banyak peletakan sita jaminan itu tidak dalam bentuk hak tanggungan, namun dalam perjanjian antara pihak dalam melakukan hukum yang sederhana itu hanya bentuk kesepakatan di bawah tangan bahwa memang saya meminjam uang dengan jaminan tanah milik saya terletak di sini. Namun jaminan ini tidak dituangkan dalam bentuk hak tanggungan. Nah, kalau kita lihat dalam hak tanggungan itu kan disebutkan secara eksplisit tidak ada bentuk jaminan lain selain hak tanggungan yang dikenal dalam sistem hukum jaminan Indonesia. Nah, bagaimana kita sebagai hakim melihat atau menafsirkan pengajuan peletakan sita jaminan apabila benda tidak bergerak tersebut dalam perkara gugatan sederhana tentunya, apabila benda bergerak tersebut tidak dituangkan dalam bentuk hak tanggungan. Kalau memang seperti itu, apakah perkara gugatan sederhana pada intinya hanya akan berujung secara ilusioner, karena pada intinya pemenang GS itu tidak akan bisa mengeksekusi tanah dari si tergugat karena memang tidak ada jaminan yang dapat dikabulkan oleh hakim atas dasar tidak ada hak tanggungan itu sendiri. Itu pertanyaan saya yang pertama. Kemudian yang kedua, izin Pak, satu lagi terakhir, saya juga ingin menanyakan mengenai eksekusi dalam perkara gugatan sederhana. Juga ada terjadi juga dalam kasus kami, itu ada beberapa yang jaminannya itu bukan hak tanggungan, benda tidak bergerak, ataupun bukan benda bergerak berdasarkan sita rekonvensi, tapi perjanjian perorangan atau gotoh berdasarkan pasal 1820 KUH Perdata. Jadi orang itu menjaminkannya, jaminan pelunasan dari si berutang itu adalah pihak ketiga. Nah, dalam proses eksekusinya itu seperti apa? Apakah kita bisa ikut menarik pihak ketiga ini sebagai pihak tereksekusi, atau memang pihak ketiga ini dalam artian si penjamin pihak ketiga gotoh ini termasuk dalam pihak yang memiliki keterkaitan berdasarkan pasal 4 ayat 1 Perma gugatan sederhana itu sendiri. Nah, saya ingin tanya bagaimana eksistensi dari pihak ketiga dalam hal jaminannya itu jaminan perorangan atau gotoh. Seperti itu Pak, terima kasih. Izin Pak, 2 pertanyaan itu. Terima kasih ya. Langsung aja nanti bisa ditangkap. Jadi terima kasih. Ya, Saudara Bapak Yohanes dari PN Sikalang, terima kasih atas pertanyaannya yang baik ya. Yang nomor 1 ya, untuk itu Bapak nanti baca tulisan saya yang tadi saya share. Ya, di situ ada dasar hukumnya sita jaminan.
Dan nanti saya kirimin khusus ya, tetap ya saya, tulisan saya mengenai segi-segi hak tanggungan dalam hukum perjanjian kredit perbankan. Terhadap pertanyaan saudara, saya jawab. Kalau sudah diikat dengan hak tanggungan, nah itu penuh kehati-hatian. Itu artinya krediturnya sudah berkedudukan sebagai kreditur yang preferen. Terhadap orang lain itu hati-hati. Kalau sudah ada hatinya, tidak bisa sipil lagi, tetapi bisa sita persamaan. Tetapi Mahkamah Agung pun dua pendapat. Ya, ada yang berpendapat kalau sudah di HP tidak boleh lagi dilakukan sita persamaan pun, karena nanti menyulitkan kreditur preferen itu menjual objek jaminannya. Karena ketika dia menjual, benda harus dalam keadaan kosong. Langsung ke pertanyaan saudara, bagaimana kalau itu bukan HT, tetapi barang itu dijaminkan di bawah tangan atau dijaminkan untuk pelunasan hutangnya. Jadi di situ saudara tinggal menentukan kalau CB tujuannya adalah sebagai tindakan pendahuluan atau persiapan supaya yang menang itu tidak sia-sia belaka. Oleh karena itu, apa yang sudah dijaminkan itu bisa diletakkan CB. Tetapi supaya tidak merugikan pihak lain, juga harus diteliti. Ya, kalau sekarang ditentukan untuk melakukan CB itu harus dengan persidangan, dengan pembuktian yang sederhana. Jadi yang mau minta sita itu, ya, mana buktimu bahwa barang-barang itu milik si terduga? Ya, bukti sederhana. Dan nilainya sekedar untuk mencukupi utangnya. Misalnya utangnya 100 juta, yang di sita losmen, itu harus diperhatikan. Ya. Harus seimbang dengan nilai kedapatan. Dan itu harus, kalau dulu ya, ada permohonannya, kemudian langsung diletakkan sita, bahkan perkara belum ditunjuk majelis hakimnya pun ketua pengadilan memungkinkan untuk diletakkan CBD. Tetapi dalam praktek, ya, dalam rapat kamar dan dalam beberapa petunjuk teknis kan sudah diingatkan, harus ditengok pembuktiannya secara sederhana di persidangan. Dan penetapan sita jaminan itu harus diucapkan di depan persidangan. Tidak boleh tiba-tiba keluar penetapan sita jaminan. Jadi harus secara singkat mana barangnya, tanggapan pihak lawan itu barangnya tidak. Walaupun terhadap CB dimungkinkan untuk perlawanan pihak ketiga kalau barang yang disita itu ternyata bukan milik terduga. Tetapi supaya tidak merugikan, makanya itu ya diingatkan peletakannya harus sidang secara sunyi. Dan itu harus diucapkan di depan persidangan. Jadi nomor satu, ada bukti pendahuluan permulaan, barang itu apa, tanggapan dari pihak lawan, dan yang itu dilakukan kita. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana eksekusinya kalau itu sudah HT ya, Pak Yohanes? Tadi pertanyaan yang kedua agak penjamin tadi. Pihak ketiga, penjamin pihak ketiga. Oh, pihak penjamin. Tadi perhatikan ya. Kalau itu foto pihak jaminan itu kan ada jaminan atas orang, foto dan jaminan atas barang situ. Jadi perhatikan intinya, sepanjang dia tidak melepaskan hak-hak istimewanya, ya, itu bisa ditembak barang di pasal 1821B. Ya. Orang jaminan pihak ketiga itu, ya, sesungguhnya dia
yang disita itu kan barang-barang orang yang berutang dulu, baru kemudian penjamin. Tetapi kalau bank, BPR dan sebagainya, itu biasanya ada klausul. Dia melepaskan hak istimewanya situ. Sehingga tidak perlu disita dari orang yang berutang, tetapi langsung penjaminnya yang disita. Oleh karena itu harus dilihat akad kreditnya atau perjanjiannya. Kalau dia melepaskan hak istimewanya itu, si penjamin itu bisa langsung ditembak. Tapi kalau dia masyarakat sederhana, saya menjamin utangnya Pak Basli itu, tidak ada perjanjian, tidak ada di situ di klausula saya melepaskan hak istimewanya. Yang disita dulu harus barang-barangnya orang yang berhutang dulu. Kalau barang yang berhutang tidak cukup, baru penjamin. Oleh karena itu, kasus dilihat nilai kegiatan dan dinilai akta perjanjiannya sendiri. Dan penjaminan utangnya harus dalam bentuk notaris. Ya, itu sudah diatur. Ya. Kuasa untuk menjaminkan barang itu harus dalam bentuk akta otentik. Harus dalam bentuk notaris, tidak bisa akta di bawah. Cukup ya? Bagaimana cukup dari Yohanes pensi di dalam? Terima kasih Pak. Cukup Pak, terima kasih. Ya, terima kasih. Selanjutnya dari PNBJ. Dengan siapa nih PNBJ? Selamat siang Pak. Siapa? Kurang jelas. Selamat siang Pak. Waduh, gimana itu Bapak? Namanya jelas, nanya. PNBJ silakan. Apa yang mau ditanyakan? Ini Pak, kesempatan yang diberikan kepada kami selama kami di Madi pengadilan PNBJ. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa kita bilang juga sederhana. Kurang jelas. Gimana? Kok bisa? Itu di mana? Masalah tadi PNBJ. Saya bukan ahli kebatinan yang bisa menerjemahkan keinginan saudara tanpa mendengar verba. Ya. Kalau yang ahli kebatinan itu ada atau langsung ya. Mohon maaf Pak, kurang jelas Pak. Ya sama. Kurang jelas. Nah, serahkan kepada Abina. Pertanyaan saudara langsung dijawab oleh Bapak Dr. Saklar. Ya. Silakan. Ayo masalah menjawab itu. Apa perintahnya? Tidak, jawab kira-kira aja. Dengan bahasa mimik aja. Coba diulang, bro. Baik, kita kembali Pak. Masih bisa mendengar suara kami dari sini Pak. Tapi bukan gila Pak. Coba Bapak pelan, mic-nya ada coba dijauhkan dikit. Nah, Ini menyapa dari sana. Nggak bisa. Ya kan Pak Tito, ya. Jadi kalau pertanyaan yang sini ya diserahkan ke Pak Dokter Salan sama Dokter Sormen Longsersa. Nggak bisa jawab ya. Tapi kami aja. PN Ranto Prapat. Kalau berapa? Silakan. Nanti ya PNBJ ya, diangkat dulu ya, diperbaiki dulu mic-nya ya. Ya Ranto Prapat, ayo biar dijawab Pak. Ya, Langsung aja ya. perhatikan Pak Salan ya. Mohon izin Pak, apakah suara kami jelas Pak? Izin Pak. Ya.
Ya, lanjut terus. Oke, terima kasih atas waktunya Pak. Mohon maaf Pak, saya duduk aja Pak, izin Pak. Izin Pak, tentang saya menarik nih Pak tentang konstatering Pak. Nama saya Sapriono Pak. Saya Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Rantau Prapat. Ini saya menanyakan tentang PP nomor 18 tahun 2021 Pak, di mana di situ tentang hak pengelolaan, hak atas tanah, satuan rumah susun dan pendaftaran tanah Pak. Kemudian di pasal 93 ayat 2 Pak, ini yang seringkali dimanfaatkan oleh para termohon eksekusi Pak untuk memaksakan mereka mengajukan konstatering terhadap permohonan eksekusi yang diajukan oleh pemohon eksekusi Pak. Izin Pak, yang akan saya tanyakan, apakah permohonan konstatering yang diajukan oleh termohon eksekusi boleh kita kabulkan Pak? Itu yang pertama, izin Pak. Kemudian yang kedua Pak, apakah pelaksanaan konstatering ini wajib dilaksanakan walaupun setelah kita lihat objeknya Pak, ternyata objek itu sudah jelas batas-batasnya Pak. Mohon arahan dan bimbingan Pak. Terima kasih Pak. Ya, ayo Pak Sahan. Konstatering, kalau sudah jelas batas-batasnya, masih perlu dikan. Kalau itu dimohon oleh termohon eksekusi, bukan oleh pemohon, boleh enggak? Baik Bapak ya, untuk masalah konstatering itu kan merupakan prosedural di dalam proses pelaksanaan eksekusi. Jadi diminta atau tidak diminta sebenarnya berdasarkan ketentuan konstatering itu kan harus dilakukan. Karena untuk memastikan objek ya eksekusi itu sesuai dengan amar putusan. Nah, ini dalam hal ini memang kita harus hati-hati dalam proses konstatering. Kalau objek yang akan dieksekusi itu ternyata tidak sesuai dengan amar putusan, tentunya ini menjadi persoalan. Kalau kekurangan mungkin tidak persoalan, tapi kalau kelebihan, nah ternyata itu adalah hak orang lain. Patokannya dalam konstatering itu, kalau di dalam objek sengketa itu sudah ada sertifikat, saudara mengacu saja kepada sertifikat, ataupun bukti kepemilikan hak yang dimiliki ada dalam putusan. Mungkin itu sementara. Nah, itu ya diminta atau tidak diminta kalau itu objeknya tanah atau tidak daerah. Untuk memastikan wajib konstatering. Kalau itu bersertifikat, padanannya sertifikat dan libatkan orang BPN. Kalau tidak bersertifikat harus ada saksi pekandannya dan kepala desa. Hati-hati diingatkan Pak Salah. Kalau itu menyangkut hak orang lain, apakah institusi diteruskan atau bagaimana domain ketua pengadilan kasus ini. Bagus sekali pertanyaan. Terima kasih. Lanjut. Mohon izin satu lagi Pak. Lagi boleh. Iya Pak. Bagaimana izin Pak apabila pemohon eksekusi kita kabulkan permohonan konstateringnya, kemudian termohon juga minta Pak. Mohon izin Pak. Ya. Masalah termohon minta juga. Berarti biaya ya kan bisa sharing. Berarti diberi Minta dari termohon juga minta. Itu gohet Pak, gohet. Nggak ada justru saling mendukung. Mereka akan saling melihat, akan membuktikan objek sengketa sesuai dengan amar putusan. Dan patokannya yang harus betul-betul dicermati itu amar putusan.
Kalau putusan itu tidak ada batas-batas, nah itulah yang dibangun non executable. Jadi bisa dilaksanakan. Makanya pernah saya dibangun motor panjang untuk benda-benda tetap harus dilaksanakan yang berupa harus dilaksanakan sidang tempat. Harus. Kalau masalah pertemuan SMA nomor 9 itu berapa tapi yang jelas intinya sidang di tempat itu wajib dilaksanakan agar ada kecocokan dengan bukti kepemilikan hak itu. Demikian. Makasih bro. Ya, terima kasih banyak Pak atas bimbingan dan arahannya Pak. Terima kasih Pak. Nomor 10 tahun 2010 tentang bagaimana pelaksanaan administrasi. Jadi kalau sengketa tentang tanah atau benda tidak bergerak, hakimnya wajib melakukan PS. Dan PS itu menjadi bukti tentang kepastian objek sengketa. Kalau gugatannya dengan PS ternyata berbeda, maka menjadi alasan gugatan kabur. Ayo Pak Sarmin. Ya, izin beberapa dalam penyaji tadi disebut mengenai PP nomor 2021 tentang hak pengelolaan atas tanah dan sektor susun. Ya, ini kan di negara kita ya di masyarakat bisa terlalu apartemen rumah susun. Makanya penyidikan aja negara ada kayak apartemen. Saya khusus undang-undangnya menyatakan satuan rumah susun. Memang ada yang apartemen, ada yang rusun, harus saya ada masih rumah susun. Dan satu lagi ada lebih tingkat tidak rumah ya apartemen yang itu ada juga, tapi semua berdomen pada undang-undang rumah susun. Nah, bagaimana kalau itu disita, eksekusi? Tadi juga eksekusinya. Apakah masuk tidak di apartemen bisa disita? Karena yang dari sini tetap ada hak bersama, ya. Tapi yang jelas pengarangan itu atau pemimpinan dalam menyita itu harus kami juga. Jadi rumah susun itu atau apartemen itu bisa terlihat. Jadi kalau dihitung satu apartemen ini satu apartemen 1000 unit, ya berarti tanahnya dimiliki oleh 1000 orang. 1000 itu apa boleh disita? Itu pertanyaan selalu. Itu ada aturannya di undang-undang rumah susun itu bagaimana presentasi kepemilikan si pemilik apartemen atau rumah susun supaya hati-hati tidak dapat disita nanti koridor itu bersama koridor yang jadi supaya diperhatikan ini akan bakal muncul di seorang cinta eksekusi terhadap rumah susun ya ini kalau diperhatikan kita jadi tidak semuanya adalah sesuai dengan sertifikatnya cuma ada yang sebelum lunas kalau belum lunas apa boleh ya kan terjadi kasus dalam hal kepemilikan di dalam hal rumah susun jadi diperhatikan dengan undang-undang PP-nya untuk tahun 2001 mungkin saya lupa ini kemudian saya kira ini pertama pengarang itu tambahan saya makasih. Terima kasih masukannya nanti dibaca. Ini ada pertanyaan dari PNB-nya dibacakan aja untuk ini ada pertanyaan dari PNB kita tidak kesempatan izin menanyakan pertanyaan oleh Pak Ahli Sunadi. Persidangan terhadap pelanggaran pembatas pertahanan dengan biaya 2 tahun 4 negeri paling banyak Pak. Saya telah hakim dengan berversi dari final dan perkara tersebut telah berkaitan dengan kemudian pada saat dilakukan eksekusi ternyata antara objek eksekusi dengan objek gugatan jauh lebih jadi objek eksekusi misalnya objek gugatan 50 juta sedangkan objek eksekusi 2 miliar untuk tidak terjadi kerugian pada pihak termohon eksekusi apa yang harus dilaksanakan oleh pimpinan pengadilan
mohon pencerahan. Dijawab Mas Tarno. Sudah terlanjur disita itu. Sudah kita. Sudah disita, kemudian dieksekusi nilainya ternyata jauh. Jauh. Dari CB bisa nggak tidak disita? Nah, makanya ketika hakim meletakkan sita, itu biasanya kalau kita menggunakan prinsip kehati-hatian, itu meletakkan sita jaminan itu ya, itu sebaiknya jangan awal-awal, harus sampai pada posisi kemudian berikutnya. Dari situlah kita akan tahu nanti apakah itu objek yang disengketakan nilainya memang 500 juta atau mencapai 2 miliar. Kalau sudah 2 miliar, tapi menjadi cek buatan sederhana. Nah, oleh karena itu hakim-hakim yang ditunjuk untuk memeriksa perkara gugatan sederhana ini betul-betul dia tidak mencermati apa seperti itu. Jangan buru-buru meletakkan sebanyak ini. Bahaya itu. Ya. Sebaiknya kita jadi juga sampai kepada proses pembuktian. Nah, kalau seandainya itu tidak berhati-hati menurut pendapat saya, itu tidak akan terjadi, tidak akan diletakkan sita. Makanya simpel aja dan kita berpikir. Ini objek gugatan hanya 500 juta, ternyata objek yang sesungguhnya 2 miliar. Nah, ini tidak sesuai dengan peraturan yang ada di proses gugatan sederhana itu sendiri. Nah, bagaimana cara keluarnya? Ya, tentunya ketua pengadilan betul-betul mencermati. Kalau memang itu melebihi, nanti orang yang terkena imbas daripada eksekusi itu, ya tentunya akan keberatan. Ini juga bukan pandangan lain. Itu menurut saya, ini kenapa terjadi? Tidak ada dia terhadap hakim yang besar sudah besar. Kita tidak menyalahkan, tetapi ada usul ya, dalam gugatan sederhana ini yang kami ikuti. Kalau objeknya 2 miliar, nah ini tidak lagi masuk kepada objek gugatan sederhana. Demikian, kami menandakan Itu tadi untuk PNBD ya, itu jawabannya. Ada lagi dari Intinya supaya itu sekedar untuk mencukupi pelunasan utangnya yang dituntut. Jadi kalau nilainya besar, jangan kita berikan setengah atau dipercaya sebagian dari situ. Ada pertanyaan lain? dan semalam Silakan. Ayo, pertanyaan akan dijawab oleh Pak Tonton. Sorry. Izin Pak dari PN Simalungun Pak, ada mau bertanya Pak? Ini kita. Halo Pak. Ya, dengar. Ya. Iya ini Pak ada yang mau ditanyakan Pak. Bagaimana Pak kalau proses eksekusi yang objeknya sudah jadi bundel pilot Pak? Demikian Pak. Bisa menjawab? mungkin tak ada ya. Ya, silakan Pak. Ya, silakan. Ini yang kalau besar itu apa objek eksekusi nah ini kan tahu ketika ada suatu gugatan yang berjalan di pengadilan umum kemudian ada gugatan pilot itu hentikan gugatan yang ada di pengadilan umum harus didahulukan. Nah kalau itu sudah termasuk budaya pilot nggak bisa ini dilaksanakan. Kenapa? Karena ada instruksi dalam acara. Kalau dalam suatu gugatan itu juga ada gugatan tentang gugatan baik, maka gugatan gugatan biasa di pengadilan negeri itu harus dihentikan. Satu kali itu tentu, tapi saya tahu itu. Ya Pak. Tapi ini ya, memang kalau perkara sedang berlangsung, ternyata perkara berkaitan dengan maka itu
kalau itu sudah baik, perkaranya itu penting. Tetapi mungkin jika terjadi orang itu sudah di institusi demikian jauh, nah tiba-tiba ada perkara lain yang muncul kemudian, dan kemudian yang sudah mau dieksekusi itu ternyata menjadi mau. Kalau pelaksanaan eksekusi itu sudah sedemikian banyak, maka eksekusi tetap berlangsung. Nah ini mungkin saya cerita pengalaman. Itu ada perkara yang mengeksekusi di Pengadilan Negeri Batam. Ternyata ada putusan pahit tentang konteks PKN. Nah oleh karena itu saya sebagai ketua Pengadilan Negeri Batam waktu itu saya harus berhati-hati di melaksanakan. Kalau memang itu merupakan lebih baik, saya bilang saya akan melaksanakan. Karena nanti kalau menjadi putusan pengadilan di sampai itu di Pengadilan Niaga Jakarta. Tentu kita tidak bisa melakukan putusan pengadilan Jakarta itu. Oleh karena itu, saya pada waktu itu di PN Batam saya dilaksanakan. Dia lapor sana sini silakan. Bahkan masalah ada ketergantungan hukum, kaitan hukum dengan yang lain. Jadi kalau kita dapat laksanakan teman-teman ini merupakan pilot agar dalam putusan pilot itu tentu akan siap-siap dengan. Terima kasih. Jelas ya? Waktu kurang 10 menit lagi. Ada pertanyaan? Sudah cukup semua kalau dari KMP mungkin dari yang mahasiswa ada yang mau ditanya. Dan dengar dan biar kamu masuk TV didengar Sumatera Utara. Tanya. Ada kalau seluruh musuhnya gugatan sederhana ada. Ada ini kan ada itu mungkin di MAPA tentang gugatan sederhana itu pernah ada filenya. Nanti di Mahkamah Agung masih ya sudah membuat beberapa. Jadi kalau sekarang belajar tinggal di situ ya tentang hukum antara apa nanti di situ sudah kayak nonton kan. Tadi di YouTube suruh lain ya. Tapi ini berdasarkan norma 2015. Nah, di laptopnya aja Pak. Oh iya, dari jalur Pak. Dari jalur. nanti ya, pada itu kita bisa bikin ada lo musim gugatan sederhana. Layanan apa? Nah ini bagaimana prosedur, bagaimana persidangan apa itu? Nanti di tengok ada bisa untuk jadi bahan penulisan skripsi. Sudah sampai waktunya sudah tiba. Jadi semoga apa yang disampaikan oleh narasumber hari ini sangat bermanfaat untuk kita semua, khususnya bagi aparatur pengadilan dan termasuk kepada adik-adik semua yang dari Fakultas Hukum. Untuk itu selanjutnya kami kembalikan kepada Bapak.
Terima kasih kita ucapkan dengan memberikan aplaus kepada Bapak Kurnia yang sudah menonton. Dan Bapak Dr. Baskin Sinaga, Sarjana Hukum Magister Hukum, yang telah memandu sesi pemaparan materi dan sesi tanya jawab dengan sangat baik. Baik Bapak dan Ibu yang kami hormati, marilah bersama kita menyanyikan lagu Bagi Negeri sebagai tanda berakhir kegiatan ini. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak di IPB. Mudah-mudahan acara ini nanti akan mendapat kompetensi bagi kita semua. Saya Suci selaku pembawa acara kami undur diri. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.